Nah ini rileks saja membicarakan Fatihah dulu. Sehingga kelaziman bermadhab. Saya ulang lagi, saya ada dalam konteks bila aswaja mati-matian. Tapi kebenaran itu satu jenis. Kenapa di Fatihah ihdinas siratal mustaqim bukan siratal yaitu jalan engkau ya Allah, tapi siratal ladzina. Apa? Siratal ladzina itu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kita manusia bisanya niru hanya dengan manusia. Kita nyari uang, juga niru guru-guru kita yang nyari uang. Asal niatnya baik, maka nyari uang juga termasuk kebaikan. Kita datang ke Korea, meskipun ini bumi ateis, kalau niatnya baik ya satu kebaikan. Saya yakin bumi Korea itu nangis beratus-ratus tahun karena nggak dipakai sujud. Mereka tersiksa. Setelah datangnya TKI ini, mereka senang. Nah, semoga mereka berdoa, semoga TKI kerasan keterusan. Jadi mungkin bumi Korea itu doa ya Allah, semoga TKI betah sehingga kami jadi tempat sujud. Tapi ya, kecelakaannya keterusan. Boleh generasi lah yang sudah lama-lama pulang ganti yang baru ya. Insya Allah. Pulang ya. Masih tahu alamatnya? Masih tahu. Google. Masih tahu alamatnya? Google Map. Masih ingat nama istrinya masih ingat? Tidak ingat kok belum menikah. Belum nikah? Masih ingat Indonesia? Masih. Presidennya masih ingat? Masih. Nama lurah? Masih. Sehingga kalau dalam ilmu samawi bisa saja kamu kerasan ini karena didukung bumi. Korea. Tapi kita nanti nego lah supaya yang didukung itu ya yang baru-baru, yang lama-lama biar. Saya ulang lagi, ini ngaji ringan-ringan karena ini mungkin ngaji terakhir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. An'amta itu fil madhi, yang telah engkau beri nikmat. Jadi ngikuti orang yang sudah ada garansinya, kira-kira gitu. Misalnya kamu beri makanan yang terbukti manfaat, yang terbukti bergizi, yang terbukti barokah. Juga gitu, misalnya dalam mencintai orang ya yang terbukti loyal. Kamu tinggal tetap loyal, kamu biarkan zaman miskin nggak dikirimin tetap loyal. Jangan nyari orang yang loyalnya karena kamu punya duit. Itu nggak jelas. Jadi ngikuti orang itu yang telah engkau beri nikmat. Jadi kriterianya apa? Yang telah engkau beri nikmat. Telah itu telah terjadi. An'amta itu filman. Sehingga ada makalah dalam ulama dulu, jika kamu mengikuti seseorang falyastan nabil amwat, maka ikuti yang sudah mati. Karena yang sudah mati itu artinya berakhir dengan husnul khotimah. Dia berakhir dengan nah, kalaupun mengikuti yang hidup, karena yang hidup ini sedang melakukan syariatnya orang-orang yang sudah mati dengan husnul khotimah. Misalnya saya sholat, saya mungkin masih hidup. Kamu mengikuti saya masih hidup. Tapi tradisi ngaji seperti ini adalah tradisinya orang-orang dulu yang mereka itu telah mati secara husnul khotimah. Kenapa tidak boleh mengikuti orang hidup? Kalau tidak ada jaminan perilakunya mengikuti yang sudah mati. Karena labil tadi. Misalnya begini, ini contoh gampang, semoga jadi pelajaran. Ada ustadz yang mungkin karena enggak banyak ngaji, juga enggak keluarga kiai atau kiai dadakan. Pidato, kiai sekarang harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati. Pertanyaannya, mana ada ajaran Islam supaya orang itu dihormati? Nabi-nabi dulu itu pas latihan dakwah, itu ada antemi waktu, enggak dihormati. Sekarang nggak enak, datang kiainya ditolak al-badru. Anak-anak nyucuk, kuat macam-macam keren, sampai rebutan. Kalau dulu enggak ya, namanya dakwah itu diantemi waktu, ya kan? Diantemi waktu, diusir. Padahal ini orang-orang hebat, akromul khalqi, orang terbaik. Lalu kenapa tahu-tahu ada ajaran ini harus kaya supaya dihormati? Mana ada ajaran Islam supaya orang kaya atau orang harus dihormati? Anda harus dihormati itu hukumnya Allah dan Rasul. Nah itu dah ajarannya orang-orang dulu. Ajarannya orang-orang dulu yang penting kamu hidup tuh balighu anni walau ayah, mengajarkan sesuatu, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu belajar juga nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nggak ada yang lain, kepentingan yang lain. Jika orang-orang dulu itu saking ekstrimnya nyari ridhonya Allah itu kayak orang goblok. Tidak goblok betulan, mau kayak orang goblok. Tapi goblok itu bagus. Makanya kalau sama goblok tenang saja. Saya itu termasuk kiai. Saya ini kecelok kiai alim kata orang banyak. Tapi saya pengagum orang goblok. Karena orang goblok itu angan-angan pinter. Saya itu sekarang ekor betul. Orang goblok itu pinter. Karena tadi saya berkali-kali bilang, jadi orang alim itu kan sulit, ya kan? Sulit gak? Menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Lo enggak menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Pinter. Sudah tahu naik gunung Himalaya itu sulit. Yang nggak naik kan ya pinter. Ngapain sulit-sulit ke sana? Nunggu gambarnya dari yang naik aja. Sama. Kalau ada orang naik Pinang itu panjat Pinang. Naik Pinang sulit gak? Sulit. Terus yang nggak naik pinter nonton aja nggak repot. Seperti sampean itu nggak mau belajar Islam nggak dalam undang kusbah aja turun. Makanya kurang ajar sekali itu. Daripada belajar sendiri sulit dalam undang kiai, daripada menemukan teknologi apa sulit dalam beli saja apa gak repot. Intinya orang bodoh itu ada unsur pinternya. Maksudnya pinter yang tetap bodoh, tapi tetap ada pinternya. Maka hormatilah orang-orang bodoh karena ada pinternya. Sama lagi, ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang lama dulu saking nyari ridhonya Allah itu sampai kayak orang bodoh. Karena mereka berpegangan konstitusi hadis sahih. Yaitu misalnya Nabi Dawud mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang iman kepada Allah dan Rasul maka hormatilah. Ada itu karena iman kepada Allah dan Rasul, bukan karena yang lain. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal gila itu. Ada satu riwayat beliau itu dipanggil tetangganya pemuda itu sombongnya bukan main anak muda, mulai itu orang Jawa. Ya Ahmad datang ke saya, datang Imam Ahmad. Ceria senang sekali Imam Ahmad datang. Setelah datang sampai rumahnya, dah kembali lagi saya ada butuh kamu. Kembali Imam Ahmad ke rumahnya. Setelah sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya butuh lagi ayo ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, dah jadi sampai 3 kali salam 1 sekian menit itu sampai 3 kali. Muhammad senangnya bukan main, asik. Itu kalau sampean mau apa jotosi kira-kira dipermainkan gitu. Jotosi kan, utang banyak, nasib tidak jelas, emosinya tinggi. Akhirnya muda tadi tanya, ya Ahmad, kenapa anda tidak tersinggung saya permainkan seperti itu? Jawabnya Imam Ahmad, pemuda, saya ini senang sekali melakukan perintah Allah. Allah ngendikan kalau diminta tetangga datang ya datang. Jadi saya datang ini karena perintah Allah. Seorang mukmin yang melakukan perintah Allah pasti senang. Kamu manggil lagi senang sekali karena saya bisa melakukan perintah Allah. Manggil ketiga ya senang sekali. Jadi tidak ada hubungannya dengan kamu saja. Seperti saya datang ke sini tidak ada hubungannya dengan kamu. Saya memang punya cita-cita pernah sujud di bumi ateis itu saja. Dan mulang umatnya Rasulullah SAW. Tanpa sampai undang pun saya mulang, saya di mana-mana mulang. Coba sampai ngaji di YouTube saya, itu sampai undang apa enggak kan? Karena mulang itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad kalau diceritakan TKI Korea ada goblok apa pintar? Kira-kira goblok. Wong kok diharga diri. Sama seperti kalian diperintahkan wa asyiruna bil ma'ruf, kalau sama istri yang baik itu harusnya diomelin pun tetap santai. Tapi biasanya kalau diomelin tertawa itu jaga penghinaan ya. Malah nemen ya. Tidak tahu caranya gimana. Sampai nggak ngalami, saya tidak pernah ngalami jadi tidak tahu caranya. Jadi agama itu kontraknya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika para ulama dulu, para nabi-nabi dulu, apalagi para nabi itu kalau didakwa ngalami dibalangin batu, dicaci maki, itu mereka senang santai saja karena mereka dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu ada hukum kapitalistik, hukum transaksional, yaitu kita baik sama orang kalau dibaiki, hormat sama orang kalau di. Nah inilah awal kehancuran tradisi leluhur. Dulu itu tidak ada seperti itu. Dulu itu kiai-kiai ngerawat wong-wong desa, itu seraro wong desa hak-hak kiai ora roh. Disabari yo tetep wangkot diulang yo ora tau salam tempel seraro kiai ora roh. Tapi kiai-kiai tetep sah.
Karena mereka dalam melaksanakan dakwah nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau dia abal-abal dakwah sekali gak disangoni, awas rata baleni. Itu pastikan dia yang tambah lisensi akhirat itu juga. Mungkin dapat lisensi dunia tapi di aras gak terdaftar sebagai kiai, tak jamin itu yang kelakuannya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah ngendikan gini, la takunu imma'atan, kamu jangan jadi orang itu kayak tanpa prinsip. Imma itu orang yang tanpa prinsip. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Kamu adalah orang-orang yang terdikte oleh hukum transaksional, oleh hukum-hukum gesekan. Kalau manusia baik, kamu baik. Kalau manusia buruk, kamu buruk. Sekarang pertanyaan gini, betapa bodohnya kita kalau kita didikte oleh makhluk yang lebih rendah ketimbang kita, oleh kejadian yang lebih rendah ketimbang kita. Misalnya begini, ada seorang kiai misalnya tetangganya sombong, terus kiainya juga itu sombong, disombongi wong ya harus sombong. Berarti kan dia terdikte oleh lingkungannya. Padahal orang ini di bawah kiai. Coba kalau kiai ini terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, ini tetangga kamu harus baik. Ibarat begini, kamu seorang bapak kan ya normalnya bijak, meskipun TKI kalau seorang bapak itu normalnya wanaknya rewel pas pangan. Wah, bujuk tempe, bareng tempe lagi pangan. Kalau rasa seneng juk tongkol rasa weneng jaluk kerupuk. Terus kamu makan tempe tok iri. Anakku serah kerja makan telung lauk, 3 lauk. Masa saya kerjanya makan 1 lauk? Hanya karena terdikte anak. Atau istri kamu sibuk ngurusnya anak. Aku sebelum dulu sih malah ngurusin anak. Ini bukan orang-orang makhluk gaib. Orang yang didikte oleh keadaan. Harusnya kalau iman dengan Allah dan Rasul kamu nyaman saja. Allah memerintahkan kamu berbuat kebaikan, utamanya pada anak. Ya itu saja, senang anak rewel ya senang, istri rewel ya senang. Jangan istri rewel ditaburi, berarti kamu terdikte setan. Atau temannya lah paling enggak. Kalau kamu terdikte oleh hukumnya Allah dan Rasul, ya terdikte oleh perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf. 3 ihdinas siratal mustaqim, disebut siratal ladzina, jalannya mereka. Ini penting saya utarakan karena sekarang hukum semua itu transaksi. Jika banyak orang tak cuma itu orang yang medit di Romani ya lomo, itu tidak baik. Kita harus punya komitmen sakok dermawan sama siapa saja. Kita punya komitmen baik sama siapa saja. Karena kebaikan itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hukum transaksi. Itu uniknya Islam. Jadi Islam itu meskipun hukum sosial, ngendikane Nabi di mana mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarum. Siapa yang iman dengan Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga, muliakan tamu. Itu bukan karena. Lah nanti kalau kamu karena hukum sosial tamu yang melete, juga mangan melete. Soal tamu di bar, orang diundang tetap bar. Itu berarti Anda terdikte oleh hukum sosial. Kalau terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, masuk tamu yang melete, kedua makanan ini, ya santai aja. Meskipun dengan hatimu bener, tapi biasa. Ini mungkin jarang ada yang mengutarakan. Ya jadi saya kembali lagi. Ketika tradisi guru kita punya toriko, ya mungkin banyak lah. Kubu sebelah yang meritik toriko itu apa? Anut manusia, anut Allah dan Rasul. Maksudnya bukan begitu. Jadi anut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina itu anut orang yang sejenis atau anut makhluk yang sejenis. Karena kita anut Allah langsung itu tidak mungkin. Fa inna huwa la ya'kul wa la yashrab wa la ta'khudhuhu sinatu wa la naum wa la kadza wa la kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, tidak tidur. Padahal kita dalam tidur pun harus ada aturan syariat. Tahu tuh aturan syariat tidur. Meskipun sama tidak pernah melakukan, tapi tak kasih tahu. Dan saya pesimis Anda bisa melakukan. Suci dulu wudu ya, sudah tahu toh? Terus menghadap kayak jenazah, berarti menghadap ke kiblat. Terus baca subhanallah 30, wudu dulu ya, tadi ya. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33 takbir 33. Baca ayat kursi, terus berpikir yang positif tidur. Sudah melakukan itu? Dan tidak akan melakukan. Paling kalau tidur itu nggak bisa tidur, main WA atau WhatsApp, wangok bareng Pak Iso turu mangan mie rong bungkus.
Suwangkop turu terus. Bangun matahari sudah di tengah. Santai. Bangun tidur gak ingat subuh, ngopi dulu. Jadi artinya apa? Tidur saja oleh Islam itu diilmoni. Ada kaifiatun naum, cara tidur. Kaifiatul akli juga gitu. Dimulai baca bismillah niyati taqawi ala ibadah sebuah ibadah. Masalahnya Allah tidak makan, tidak tidur. Jadi kamu tidak bisa niru makan tidurnya Allah tidak makan, tidak tidur. Sehingga Allah bikin syariat itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka. Mereka itu manusia apa Allah? Manusia. Sehingga saya mohon sekali orang itu tidak usah anti wasilah, anti toreko, anti anut Imam Syafi'i. Kata mereka, kenapa kita ikut Syafi'i? Syafi'i kan manusia. Kita manusia, sama-sama manusia, kenapa saling ikut? Tidak begitu cara berpikir. Apa salah lagi tidak? Karena mereka orang yang punya garam. Ibarat kamu mengikuti teknologinya Einstein atau Isaac Newton. Karena teknologi ini terbukti kalau digunakan efektif. Kalau kamu coba-coba bikin teknologi ya boleh, asal terbukti efektif. Jangan-jangan malah meledak teknologi temuan kamu. Sama, kalau kamu berpikir sendiri tidak mengikuti Imam Syafi'i, jangan-jangan jalur ke neraka, bukan jalur ke surga. Paham? Ini bukan urusan kultus, tapi urusan tradisi yang dianjurkan Allah. Tapi tadi ngikuti sing alladzina an'amta, ngikuti orang yang jelas-jelas dapat nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para ulama. Jangan ngikuti orang yang enggak jelas benarnya. Yaitu yang disebut Quran inna wajadna aba'ana la ummati wa inna ala asari. Itu orang-orang yang taklid buta, yang diikuti orang yang salah. Maka yang disuruh mengikuti apa? Orang yang pasti benar. Kemudian kembali ke Pulau Al-Barbina. Di antara madhab Syafi'i ini yang madhab yang dipakai guru saya Jaji Memun juga dipakai bapak saya. Bapak saya itu paling sering mendikan ke saya hak pokoknya jelali nganggo madhab Abdul Hasan Asy'adili. Abdul Hasan Asy'adili itu madhab paling pas untuk zaman akhir. Nggak apa-apa, Torekoh Indonesia rata-rata Naksabandi. Ya kita ikut Naksabandi apa? Tapi dalam berpikir mengikuti Abdul Hasan apa? Abdul Hasan Asy'adili dalam kitab Hikam, kalau kitab saya kalau nggak salah halaman 15 atau 17 itu ngendikan begini. Qul a'udzu birabbin nas, saya minta perlindungan birabbin nas, dengan Tuhannya manusia, malikin nas, penguasa manusia atau rajanya manusia. A'udzu birabbin nas, terus malikin nas, terus ilahin nas. Yang teruskan kamu biar keren. Kalau saya hafal itu kan nggak keren, biasa gitu hafal Quran. Tapi kalau TKI hafal Quran keren, apalagi ini juz 30. Kiranya kan apanya mulai dari juz 1. Jadi kalau ditanya, baca juz berapa? 30 juz apa juz ke-30? Gak apal kamu juz 30 apa juz apal 30 juz? Juz 30 bukan 30 juz. Oh berarti khusnudzon saya salah. Ya, ilahin nas, yang menuhani manusia. Terus min syarril waswasil khannas, dari waswasnya khannas. Waswas itu kegamangan, ya. Waswas itu apa? Kegamangan, keraguan. Itu orang Jawa bilang apa? Waswas. Mamang, kegamangan. Mamang atau kegamangan. Itu kata Abdul Hasan Asy'adili ini, dengarin, ini penting sekali untuk para pekerja Korea atau untuk siapa saja yang hidup di zaman akhir. Kamu gampang nggak punya istri di zaman akhir, apalagi istri kamu itu misalnya ketemu di Korea atau ketemu di jalan. Punya anak di zaman akhir ABD, khawatir nggak? Khawatir. Tapi kamu jangan GR khawatir tak sama anak kamu kita. Kamu sendiri mengkhawatirkan enggak? Mengkhawatirkan. Kamu sendiri mengkhawatirkan enggak? Sangat ya. Alhamdulillah. Jadi, nah ini santai saja. Ini tidak dalam rangka ngadili, tapi ngomong sebagian fakta biasa. Tapi apa? Apapun mengkhawatirkannya zaman ini. Abdul Hasan Asy'adili, Syekh Abdul Hasan Asy'adili itu mendorong kita tetap optimis, apa? Kata beliau, saya masih hafal bahasa Arab. Ini penting saya bahasa Arabkan supaya sampai latihan bahasa Arab juga. Bahasa Arab itu bahasanya Quran, bahasanya Ahlul Jannah. Nanti kamu ditanya sama malaikat muka nakir, hei Korea, bisa bahasa Arab? Enggak.
Bahasa Koyak ya bisa, bahasanya orang ateis bisa, bahasa Arab bisa. Kalau kamu ditanya gitu pusing dong. Tapi malaikat ini nanti tak nego lah supaya nggak tanya. Itu bagiannya para ulama membela umatnya apa? Membela umat. Jangan ditanya gitu, kasihan gitu nanti. Tapi harusnya kamu gak itu kayak gitu. Bahasanya orang ateis bisa, bahasa ahli jannah bisa. Nanti kalau kamu di surga bingung, di sana nggak ada bahasa Allah, bahasa Arab di sana. Sementara kamu bisanya tapi tidak apa-apa. Yang penting kamu apa jus berapa? 30. Karena itu ya bahasa Arab. Itu kan Quran kan juga apa? Hanya wartawan Jampos pernah cerita saya. Sampai dicucuk sama orang Palestina. Ada wartawan liput di Palestina. Tidak bahasa Arab sama orang Palestina. Enggak bisa, memang dia enggak bisa. Bisanya bahasa Inggris. Tata kalam bil Arab ya lah. Antum di Indonesia lah. Akhirnya ngomong speaking Inggris pakai bahasa apa? Inggris. Setelah ngomong bahasa Arab saya tidak bisa. Bisanya bahasa Inggris. Akhirnya sama wartawan Palestina diajak ngomong bahasa Inggris. Karena dia ketika diajak bahasa Arab bilang enggak mampu. Setelah sholat, ini sampai semua ini ya. Setelah sholat, orang Indonesia itu sholatnya kan pakai bahasa Fusha. Karena kiai dulu itu ngajarkan dengan bahasa Fusha. Bahasa kelas 1 lah, kelas A. Setelah sholat orang Indonesia itu benar semua. Kan kabiro, walhamdulillahi kasiro. Itu kan benar semua. Kabiron itu tertibnya maf'ul mutlak. Memang harusnya nasab. Walhamdu itu mubtada. Tertibnya memang rofa. Walhamdulillahi dijarkan dengan ni. Memang bacanya lillahi jar. Kabiro, walhamdulillahi kasiro. Wa subhanallah bukrota wa asila. Bukrota itu dorok yang dalam waktu itu. Wa asila yang dalam. Benar semua. Habis itu dicucuk. Kamu ahli bahasa Arab Fusha. Kamu bilang tidak bisa itu tawadhu saja. Terus kata wartawan tadi, hanya hafalanku mulai cilik. Jadi kira-kira kalau orang Arab ngerti nyanyinya tadi itu, ya halal watan, kan kayak orang itu bahasa Arab. Dan itu benar. Ya halal watan itu kan munada mudhof. Kalau munada mudhof memang nasab. Ya Rasulullah kan nasab. Ya mujibat da'awati ya nasab. Makanya ya ahlal watoni juga nasab karena munada mudhof. Itu kalau orang Arab yang ahli grammar dengar, pintar sekali itu gak ada yang salah. Inhad itu mufrad, kalau inhado mu'annas, kalau inhadu bangkitlah kalian, berhubung kalian maka pakai wawu. Kalau if'al kan satu orang, kalau if'alu orang banyak. Inhadu bener lagi nih. Pasti yang juga di sana dikira kita ini ahli bahasa Arab Fusha, gak ngerti apalan. Ya, jadi nanti kalau ketemu Mungkar Nakir langsung saja baca juz 30. Jadi dianggap ahlul jannah. Dianggap menguasai bahasa ahli surga. Ya, kata Abu Hasan Asy'ari di zaman akhir itu, dan ini doa yang sering dipakai kita karena kita selalu minta perlindungan Allah kan, makanya dikatakan surat Muawwidzatain, 2 surat perlindungan. Muawwidzatain dan perlindungan. Min syarril waswasil khannas. Dari buruknya waswas. Kata Abu Hasan Asy'ari, waswas itu apa? Waswas adalah berpikir pesimis yang menjadikan kamu ragu terhadap limpahan rahmatnya Allah Ta'ala, dan kamu ragu terhadap banyaknya rahmatnya Allah Ta'ala, dan kamu ragu terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan sampai terjadi. Dulu kalian kerja di Korea, mungkin keluarga kamu apalagi kiai kamu pasti waswas, jadi anak apa? Jangan-jangan pulang ateis. Tapi ternyata enggak, keliru. Pulang jadi kiai. Karena di kampung enggak pernah jadi kiai, baru banyak bikin masjid di sini, bikin sendiri di kiai-kiainya. Ternyata keliru. Kekhawatiran orang-orang sama kamu keliru enggak tentang agama? Keliru sekali. Ternyata di Korea yang dulu zaman di kampung sering ke musola enggak kan? Biasanya malah nanggungan baik kiainya. Tapi setelah di sini rindu pada kiainya, rindu pada kebenaran. Artinya ada bukti bahwa rahmat Allah itu tidak dikalahkan oleh zaman. Zaman sudah serusak ini masih banyak yang enggak zina. Zaman serusak ini masih banyak yang enggak mabuk. Zaman serusak ini orang orientasinya uang, ada yang orientasinya bikin masjid di negeri ateis. Jika was-was yang mengganggu pikiran Anda, mengganggu
hati Anda ganggu, tidak nyaman dengan rahmatnya Allah, kita berdoa supaya itu dihilang. Ini min syarril waswas. Kita dihilangkan dari rasa pesimis yang mengganggu harapan kita terhadap Allah Subhanahu. Maka kalau kamu punya anak perawan cantik, tidak usah ragu kok anakku piye. Bapaknya bisa yang ini, tidak usah ngomong, bapaknya ben bapaknya, tidak usah diteruskan. Anaknya berharapkan jadi tetap wanita solih, dan itu Allah tetap mampu. Buktinya kamu di Korea tetap berusaha jadi orang solih. Bahkan sebagian pikiran kamu dedikasikan untuk bikin masjid. Kalau nggak bisa bikin nyewa, saking aneh masjid sewa. Kalau dengar orang Indonesia, orang Arab apalagi, ini gimana wakaf apa ini wakaf? Kalau dalam disiplin fikih wakaf itu sesuatu yang abadi. Tapi khusus wakaf Korea tak sahkan. Sah gitu aja. Nanti kalau saya tanya Allah, ini fikih apa? Fikih Korea gitu. Darurat semua ini apa? Darurat. Bayang nggak masjid di Indonesia gambarnya salib? Enggak kan? Di Korea biasa karena kita nyewa hanya satu tingkat. Tingkat atasnya. Kemarin saya di mana itu? Di Amar Biasa. Amar Biasa. Ini kok. Itu di Indonesia kebayang nggak? Kalau di Korea? Terjadi, bukan kebayang lagi itu. Terbukti. Bawahnya bar, atasnya masih mendingan. Nah itu kadang-kadang santri yang mau ke masjid ke bar duluan. Oh ini fikih unik, soalnya kasus Korea ini jadi fikih apa? Darurat. Untungnya kiai alim di Indonesia itu ilmunya banyak, masih cukup lah untuk menganalisis seperti ini. Itu kalau kiainya dapat alim, wah ini nggak sah ini masjid di bawah gereja ini. Mana ada sunnah Rasul gitu? Ya Nabi itu makhluk terbaik sehingga kondisinya semuanya terbaik. Kita kan tidak terbaik, maka nasibnya ya begini. Mana ada sunnah Rasul begini masjid di bawah gereja? Nabi itu dipersiapkan segalanya terbaik. Kita ini siapa kok ingin kondisi kayak Nabi disiapkan tanah terbaik, yaitu Mekah masjid terbaik, gak ada salibnya, gak ada di bawah salib, gak ada bar. Istri juga terbaik, umil mukminin semuanya solihah semuanya. Karena kamu apa coba? Ada ustaz aneh-aneh, ini sunnah Rasul ada nih. Oleh ngaji juga apa aneh-aneh. Kalau orang gak Nabi itu ya semuanya pasti tidak terbaik. Asal urip kuno asal urip, asal sholat, asal ada masjid. Yang pertama gue keren, masjid tapi gambarnya. Tapi kalau punya rezeki itu dibeli juga itu gereja. Nanti tinggal ganti bulan sabit apa? Ya, kalau logo Islam di sini apa? Bulan sabit. Mau jual restunya tuh. Saya teruskan lagi ya. Yang termasuk kita minta perlindungan dari Allah apa? Min syarril waswas. Dari waswas. Kata Abdul Hasan Asyadzili, waswas itu adalah pesimistik, ya, rasa pesimis, rasa ragu yang menjadikan kamu itu tidak pede. Seakan-akan rahmat Allah sudah selesai. Itu tidak boleh. Rahmat Allah lebih sakti ketimbang yang kita takut. Banyak orang goblok di Indonesia, orang lugu goblok, anaknya sekolah SMA, bariku kuliah. Padahal bapaknya mau tukang rumah sapi, rumah hari, tapi jadi mahasiswa, nanti jadi dokter, banyak jadi dosen. Kalau nuruti pesimis, mana mungkin anaknya orang awam jadi dosen, mana mungkin anaknya orang nakal jadi kiai. Banyak orang nggak sholat, nggak apa, anaknya ikut TPQ, akhirnya tertarik Quran sampai hafal Quran. Bapaknya raiso maca Quran, anaknya hafid Quran. Karena rahmat Allah tidak kalah dengan rasa kekhawatiran kita. Saya yakin ibu sampean khawatir semua kalian di kuliah. Aku yakin khawatir. Di Jakarta saja khawatir karena Jakarta sudah kayak gitu, apalagi ke tapi dulu yang rambutnya kilokan atau pulang religius. Kenapa anak kamu religius? Pengurus masjid Kimpo. Artinya was-wasnya gak terbukti. Yang terbukti adalah banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terhingganya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku akan ada di mana saja. Jadi Korea, Uni Soviet,
bila perlu korut, tapi ini masih tantangan kalau korut, itu tidak akan menghalangi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus minta doa supaya was-was yang pesimis yang menjadikan kita ragu terhadap keluasan rahmatnya Allah itu dihilang. Kali ini min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada rasa was-was itu datang dari jin, dari setan, ada yang datang dari manusia. Datang dari manusia, misalnya tadi istri kamu diprovokasi tetangga, jenenge Korea mesti kuatut babon katut itu. Oh, ternyata tidak benar. Ternyata di sini jadi ustaz. Bukti, tapi buktikan kalau itu tidak benar. Jangan sampai ada yang suudzon terbukti benar ya. Salah kamu kalau terbukti benar ya. Buktikan kalau suudzon itu tidak benar. Tapi kan banyak manusia-manusia yang memprovokasi supaya terjadi was-was. Jadi kerjaan Korea mesti jadi wong nakal. Itu nas namanya manusia. Ternyata enggak, malah jadi pengurus mas. Was-was itu juga harus dihilangkan. Makanya surat Mu'awwidzatain surat luar biasa. Jadi ingat lagi ya. Jadi kamu jangan pernah berhenti berharap rahmatnya Allah. Kalaupun kamu pernah salah, ya pasti pernah salah. Potongan-potongan gini ustadznya saja pernah salah, apalagi umatnya, apalagi muridnya. Gak pernah lagi sudah sering tahu fundamentalnya tidak tahu. Jadi kita selalu berdoa qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ini bonus karena khataman. Ya kalau nanti ditanya orang-orang, "Dah khatam ajinya Quran dah." Kapan ini di mana timbul? Dah khataman sama Gus Ba. Kok tahu? Kemarin ngajinya sudah qul a'udzu birabbin nas. Itu kan surat apa? Ya, berarti Anda khatam sah ya. Kalau tanya, dah khatam Quran dah sama siapa? Kapan? Tanggal 15 September di Pintu. Kenapa? Pengajiannya qul a'udzu. Dari depan dah langsung khatam. Khatam aja dari depan langsung apa? Langsung khatam. Ya, jadi Allah minta perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari rasa was. Maka kamu di sini yang punya istri di rumah juga jangan was-was, istri juga enggak was-was sama kamu. Tapi juga buktikan kalau was-was itu sah. Sebagaimana orang-orang tua kita mungkin dulu pernah was-was sampai di sini jadi orang nakal, ternyata malah bikin masjid. Karena Allah akan memberi petunjuk sama hambanya yang minta petunjuk. Kembali lagi barokahnya kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri kami jalan yang lurus, yaitu jalannya mereka. Jadi saya tidak sependapat, sangat-sangat tidak sependapat kalau ada orang yang bilang, kenapa mengikuti manusia? Manusia kan sama-sama manusia, ada gitu cara berpikir. Mengikuti Allah caranya ikuti gimana? Wong Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak cari uang, tidak cari pekerjaan. Coba kamu ingin kaya kan niru orang-orang tetangga kamu. Itu dulu yang miskin, gara-gara bekerja keras jadi kaya. Yang namanya niru manusia ya ke manusia. Tapi kalau dalam hal agama, niru orang yang jelas-jelas telah engkau beri nikmat, bukan orang yang masih abal-abal, tapi yang an'amta, yang otoritasnya jelas. Ya, jadi ini hadiah saya, betul hadiah saya menghormat betul sama jenengan. Saya bilang ke Kang Ali Pasir, saya itu dari saya mulai lama tidak ingin ke Korea, tapi ya tentu kalau jadi bukan karena undangan, jadi suatu saat kamu undang itu tidak penting. Atau undang lagi ada mesti sama, terserah hati saya. Karena tadi jelas kan ngaji saya nggak jenis orang yang mudah didikte. Nggak mudah apa? Yang bisa mendikte saya hanya perintahnya Allah dan Rasul. Kamu berdoa saja ya Allah gerakan hatinya. Saya jelas gitu ya, jadi jangan pernah kalah dengan was. Ya, min syarril waswasil. Jadi mungkin kamu khawatir sama anak-anak kamu yang masih muda. Ini anak ABG gimana? Kalau pegang HP gimana? Nanti lihat gambar-gambar yang macam-macam. Oke lah, khawatir itu boleh, tapi saya berlebihan. Tetap semuanya kalah dengan rahmatnya Allah, kalah dengan hidayatnya Allah, kalah dengan panduannya Allah, kalah dengan limpahan rahmatnya. Coba sekarang zaman kita masih kayak orang primitif, gak ada HP, gak ada apa-apa. Itu anak-anak Indonesia yang putri jarang berjilbab. Sekarang era HP yang jilbaban. Andai kan gambar-gambar itu mempengaruhi mental anak-anak kita, mereka akan niru yang digambar. Tapi ternyata tidak juga. Karena apa? Limpahan hidayatnya Allah.
Ya berpikir positif lah. Cuma berpikir positif ini tidak mengurangi kehati-hati. Ya, jadi ayo dibaca bareng-bareng kalau berbenas. Qul a'udzu Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya karena ini terakhirnya nggak usah tanya jawab, pokoknya ini dicamkan di hati ya, dicamkan apa? Di hati. Terus saya berdoa semoga semuanya barokah. Amin. Kita semua, jangan hanya era kita, era anak cucu kita, dan semoga masjid-masjid yang kita tinggalkan tetap makmur oleh orang-orang setelah kita. Jangan oleh kamu toh nanti tidak pulang. Oleh orang-orang setelah kita, karena kita ya regenerasi.